Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'd. Langsung saja di sini saya akan ada bagian NIM 2131111091 mahasiswa Prodi PAI Pendidikan Agama Islam, ingin memberikan sedikit materi mengenai Bahsul Kutub, yaitu terdapat faslun fil fara'i. Langsung saja kita masuk ke halaman 39 bagian bawah sendiri, yaitu baris ke-8 buku Bahsul Kutub kayak gini ya. Langsung saja saya bacakan. Wa hukiya anna al-imam as-syekh al-jalil Muhammad bin al-Fadli wa hukiya anna al-imam as-syekh al-jalil Muhammad bin al-Fadli kana wahukia diceritakan anna itu sesungguhnya al-imam asy-syekh al-jalil. Di sini nama Imam Syekh al-Jalil, yaitu Muhammad bin Fadl. Kana ketika fi hali ta'allumihi, kana fi di dalam hal di sini hal keadaan ta'allumihi yaitu belajar, layak kulu dia tidak memakan min to'ami, min dari to'am itu makanan, asuk pasar, wakana abuhu, dan di sini wakana sama artinya seperti tadi ketika ayahnya abuhu ayah, yaskunu dia tinggal, yaskunu kembali kepada abuhu tadi, fi ar-ristak di desa, fi di ar-ristak itu desa ya. Wa yuhayyu ta'amuhu, wa yuhayyu ta'amuhu wa yadkhuluhi yaumul jum'ah. Wa yadkhulu itu dan wa masuk, yadkhulu wa dan yadkhulu masuk, ilaihi masuk ke rumahnya pada hari Jumat, yaumul jum'ati. Fara'a dan dia melihat, fi baiti fi di dalam baiti rumah, ibnihi anaknya, khubazah suki, khubazah di sini roti, asuk yaitu pasar, yauman falam yukallimhu sakhitan alaihi, falam yukallimhu sakhitan alaihi, falam yukallimhu sakhitan alaihi, yaitu maka ayahnya tak mau berbicara dengannya karena murka. Falam yukallimhu, ayahnya di sini falam tidak, yukallimhu berbicara sakhitan sedikit pun kepadanya. Tadari ibnuhu faqala, dan di sini anaknya berkata kepada ayahnya, mastaratuhu ana walam ardo bihi walakin ahdaruhu syariki. Mastaratuhu, aku tidak membelinya, tidak membeli roti tersebut, aku tidak membelinya, saya, walam dan saya tidak, ardo
dan saya tidak menyukainya, aku tidak menyukainya, bihi roti tersebut, walakin ahdarahu syariki, tetapi walakin akan tetapi dan akan tetapi ahdarahu teman, syariki teman, ahdarahu yang membawakannya, jadi temannya itu yang membawakannya. Faqala abuhu, dan ayahnya berkata, lau kunta tahtatu, lau jika kunta kamu, tahtatu di sini berhati-hati, watatawarra'ud dan hidup warok, lam yajtari tentu tidak, yajtari tidak membawa, syarikuka temanmu, bidalika temanmu membawa makanan itu. Jadi maksudnya di sini yaitu diceritakan bahwa Syekh Al-Jalil Muhammad bin Fadal ketika mengaji, beliau tidak mau makan makanan dari pasar. Ayahnya yang tinggal di desa pada suatu hari datang ke tempatnya pada hari Jumat. Kemudian beliau menyiapkan makanan untuk ayahnya. Ketika ayahnya masuk ke rumah, dia melihat ada sepotong roti pasar. Maka ayahnya tak mau berbicara dengan anaknya karena murka. Lalu anak tersebut berkata kepada ayahnya bahwasanya makanan itu bukan saya membeli, karena saya tidak menyukai roti tersebut ayah, tapi teman saya yang membawakannya. Alasan beliau kepadanya. Lalu ayahnya berkata, kemudian ayahnya itu berkata, jika kamu berhati-hati dan hidup warok, tentu temanmu itu tidak membawakan makanan itu. Kemudian wahakada kanu, hahawa dan hakada, dan begitulah kanu yatawarrauna, gaya hidup para ulama salaf. Yatawarrauna kembali ke tadi, falidalika ufiqu lil ilmi wan nashri. Yatawarrauna tadi bersikap warok, yatawarrauna bersikap warok. Falidalika wukifu, maka dari itu wukifu di sini artinya diberi keluasan, lil ilmi ilmu, wan nashri dan kekuasaan untuk menyebarkannya, hatta bagyasmuhum ila yaumil qiyamah, sampai namanya itu dikenang, ismuhum namanya bagia dikenang, ila sampai hari kiamat, ila yaumil qiyamah hari kiamat. Bahwa sofakihun di sini artinya salah satu ahli fikih min zuhad al-fuqaha talibul ilmi, yang mana berpesan kepada seorang pelajar, talibul ilmi seorang pelajar, alaika an tataharra, alaika maka kamu, diharuskan kamu, an tataharroza, yaitu alaika an tataharroza, jauhkan diri dari membicarakan anil ghibah. Ghibah di sini membicarakan, wa an mujalasah, wa dan an di sini dengan atau dari mujalasatil miqdar. Mujalasatil miqdar yaitu mujalasah kumpul-kumpul bersama orang yang banyak bicara. Al-miqdar itu orang yang banyak bicara, ya, orang yang banyak bicara. Wa qala, dan berkata, inna sesungguhnya man, barang siapa yuktirul kalam, yang banyak bicara, yasriku di sini mencuri atau mengambil, umroka umur, wayudayiku wayudayi'u, yaitu akan membuang-buang auqataka waktu. Jadi di sini penjelasannya, begitulah gaya hidup para ulama salaf. Mereka bersikap warok, oleh sebab itu mereka diberi keluasaan ilmu dan diberi kekuasaan untuk menyebarkannya, sehingga nama mereka tetap dikenang sampai hari kiamat. Salah seorang ahli fikih yang zuhud berpesan kepada seorang pelajar, yang mana jauhkan diri dari membicarakan orang lain atau ngerasani, dan dari kumpul-kumpul bersama orang yang banyak bicara. Kemudian beliau pun berkata pula bahwasanya sungguh orang yang banyak bicara itu sesungguhnya mencuri umurmu dan membuang-buang waktu, atau membuang-buang waktu untukmu. Jadi di sini seperti sia-sia.
Kemudian kita lanjut ya. Wa minal wara'i, dan dari al-wara' dan termasuk wara' ay yatajannaba an, maka harus yatajannab menyingkir, min dari ahli al-fasad. Al-fasad adalah yang suka berbuat kerusakan atau maksiat, atau yang fasad itu rusak. Al-fasadu wal ma'asi maksiat, wa ta'til. Fa'innal mujawazata, fa'inna maka sesungguhnya bergaul dengan al-mujawazah itu dengan orang-orang yang mujawiz itu pelanggaran. Mu'athiratun di sini mu'athiratun maka akan terpengaruh, la tidak, mahalata wa ayyajlisa, santri hendaknya menghadap kiblat, wa mustaqbilal kiblah, yaitu menghadap kiblat. Wa yakunu, dan ketika mustannan bi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajar untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita belajar harus mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaltanima, dan yaltanima hendaknya da'wata alil khairi, ia da'wata alil, wa yatakharaja an da'watil madlumin, wa yaltanima da'wata ahli, yaitu wa yaltanima, wa dan yaktannya hendaknya dakwata, ia mengambil dari orang-orang yang ahli berbuat baik, dan hendaknya ia menghindari dari orang yang teraniaya. Al-madlumin yaitu orang-orang yang teraniaya. Jadi maksudnya termasuk dari penggalan di sini yaitu wainamina wara'i tadi, yaitu termasuk wara' adalah menyingkir dari orang yang suka berbuat kerusakan dan maksiat, serta senang menganggur, karena bergaul dengan orang seperti itu bisa terpengaruh. Santri hendaknya menghadap kiblat ketika belajar untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, dan hendaknya ia mengambil manfaat dari orang yang ahli berbuat baik, dan hendaknya ia menghindari doa orang yang teraniaya. Kemudian kita lanjut ya, bahwasanya halaman ke-40. Wahukia, dan diceritakan anas, sesungguhnya rajulaini, dua orang laki-laki, kharajan, mereka keluar, fi dalam talabi menuntut al-ilmi, ilmu, lil gurbati, gurbah itu jauh sekali. Wa kana syarikaini, dan keduanya tersebut syarikaini menuntut ilmu, fil ilmi, faraja'a kembali, ba'da setelah sinin, setelah mereka itu pulang atau mengulang-ulangi pelajarannya secara bersama-sama, ila baladiyah, ila sampai atau kepada baladiyah itu negaranya atau tempat itu belajar. Waqad faquha ahaduhuma walam yafkuhil akhar, dan dia itu mereka selalu mengulang pelajarannya bersama-sama. Fata'ammala fuqaha, oh ya tadi ba'da sini, wakana syarika ini fil ilmi faraja'a, dan itu kan tadi pulang untuk menuntut ilmu dan kembali setelah kembali ke daerahnya, ila baladi itu daerahnya. Waqad faquha, yaitu dan para ahli fikih di daerah itu, ahaduma walam yafkuhul akhar, bertanya pada orang itu tentang keberadaannya. Kemudian fata'ammala bukan berarti wasa'alu an halihima
tikrariha wa julusiha wa ukhbiru anna julusal ladzi tafaqaha fi halit tikrar. Fata'ammala fuqaha. Kemudian para fikih di daerah itu mendapat berita. Fata'ammal fuqaha mendapat berita. Was'alu an haliha, dan bertanya tentang keadaannya. Wa tikrariha wa julusiha, duduknya. Wa ukhbiru, dan mengetahui anna sesungguhnya julusal ladzi duduknya itu tafaqaha fi halit tikrar, karena mustaqbilal kiblah. Lah di sini itu harus menghadap kiblat, wal misro, dan menghadap ke kota. Dia menimba ilmu alladzi yang hasola itu sampai, al ilmu fihi di dalamnya, al akhor yang lain, karena mustadbiro al kiblah menghadapi berarti bahwa wajahnya ila wairil misro, dan mukanya berpaling dari arah kota itu. Jadi maksudnya di sini dikisahkan bahwa ada dua orang laki-laki pergi mengaji di tempat yang jauh. Kedua orang tersebut menuntut ilmu di tempat yang sama. Mereka selalu mengulang-ulang pelajarannya secara bersama-sama, dua orang tersebut. Setelah beberapa tahun mereka kembali ke daerahnya, tapi yang satu pandai dan yang satunya tidak. Kemudian para ahli fikih di daerah itu bertanya kepada dua orang itu tentang keberadaannya, cara belajarnya, dan cara duduknya ketika belajar. Lalu para ahli fikih itu mendapat berita bahwa orang yang pandai ketika belajar yaitu menghadap kiblat dan menghadap ke kota, dia menimba ilmu. Sedang temannya membelakangi kiblat ketika belajar dan mukanya berpaling dari arah kota itu. Maka dari itu tadi temannya yang satu pandai, yang satu tidak, karena tidak mengikuti anjuran tadi. Yang satu menghadap kiblat, yang satu membelakangi kiblat. Kemudian yang satunya tadi menghadap ke kota, yang menimba ilmu, yang satunya berpaling dari arah kota itu. Kemudian lanjut ya, fattafaqal ulama'u wal fuqaha, dan telah bersepakat. Fattafaq itu sepakat atau muwafiq, al ulama al fuqaha, dan ahli fikih, anna sesungguhnya al faqih ahli fikih bibarkati istiqbalil kiblah, yaitu mendapat berkatnya kepada kiblat. Karena dia as-sunnah, yaitu dia laki-laki atau menghadap kiblat tadi, fil jalusi, yaitu dalam duduknya, illa kecuali indah ketika ad-darurah itu sangat darurah itu darurah itu kayak motor. Wabibar kati doa al muslimin, yaitu muslim. Kemudian fa'inna misra, karena kota, penduduk kota tersebut, la yakhlu an ibadah, tidak yakhlu an al ubad, yaitu ibadah, wa ahli khair, dan ahli khair itu baik. Wad dhahiru, yang mana selalu anna sesungguhnya abidan abid minal ubad, belajar atau ibadah, da'alahu fil laili, dia yang selalu mendoakan orang yang belajar ilmu agama di malam hari. Jadi maksudnya yaitu maka para ulama dan fuqaha tadi bersepakat bahwa orang yang pandai tersebut karena mendapat berkatnya menghadap kiblat. Karena menghadap kiblat ketika belajar hukumnya sunnah. Dan karena berkat doanya orang-orang Islam yang menghuni kota tersebut, karena penduduk kota tersebut ahli ibadah yang selalu mendoakan orang yang belajar ilmu agama di malam hari. Itulah tadi materi yang dapat saya berikan dan saya sampaikan mengenai faslun fil wara' halaman 39 dan halaman 40. Mungkin
banyak salahnya mohon dimaafkan, dan apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.